Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda? Senang sekali program Selamat Pagi Indonesia kembali menyapa Anda spesial di Hari Kartini ya. Betul sekali, kita ada yang berbeda ya. Hari ini kita sama-sama pakai kebaya. Jadi macam-macam ya, ada yang kutu baru, ada yang modern. Ya, ini untuk memperingati tanggal 21 April yang diperingati sebagai Hari Kartini dan tentunya ini spesial menggunakan kebaya. Tapi pemirsa tenang aja, yang spesial ini nggak cuma baju kita aja, tapi ada sejumlah berita yang juga spesial. Tapi kali ini agak membuat sakit kepala nih di pagi Kenapa hari. tuh, Jess? Soalnya ini terkait dengan pembakaran mobil polisi yang ada di Depok. Oke, jadi sampai saat ini ya, polisi masih menyelidiki kasus pembakaran dan pengrusakan 3 mobil polisi saat penangkapan seorang terduga pelaku penganiayaan di Depok, Jawa Barat. Jadi memang indikasinya ini adalah si yang mau diamankan adalah ketua ormas setempat. Jadi para pendukungnya ini tidak mau si ketuanya ini ditangkap polisi, jadi dilindunginya dengan cara marah, membakarlah mobil polisi itu. Dan para warga yang terlibat dalam pengrusakan dan juga pembakaran mobil polisi ini dihimbau untuk segera menyerahkan diri. Kita sama-sama simak dulu ya pemirsa, ini terkait dengan kronologi bagaimana sih bisa terjadinya pembakaran mobil polisi yang ada di Depok, Jawa Barat. Tapi kurang lebih pemirsa yang Anda saksikan ini adalah visualnya nih. Dan sebetulnya olah TKP ini juga sudah dilaksanakan ya pada hari Minggu kemarin, tanggal 20 April. Nah, jadi kasus ini pemirsa bermula dari upaya penangkapan ketua ormas berinisial TS di wilayah Kampung Baru, Depok, Jawa Barat pada Jumat 18 April pada dini hari. Kemudian tindakan polisi ini memiculah reaksi keras dari warga sekitar hingga berujung pada penyerangan terhadap petugas dan pembakaran mobil polisi. Nah, jadi pemirsa, TS 2 kali tidak memenuhi panggilan penyidik atas dugaan kasus penganiayaan dan juga kepemilikan senjata api ilegal nih. Di mana polisi telah menahan 2 orang tersangka dari insiden ini dan memastikan akan menyelidiki tuntas aksi warga ini. Dan pemirsa, berikut kita simak keterangan dari Kombes Pol Abdul Waras, Kapolres Depok berikut ini. Tentu sampai dengan saat ini dalam proses penyidikan yang berjalan ada 2 tersangka yang sudah dilakukan penahanan di Polda Metro Jaya. Nanti secara lengkap akan kami sampaikan kepada teman-teman sekalian, tapi yang jelas bahwa penegakan hukum tidak boleh kalah dengan siapapun, dengan kelompok manapun. Negara kita negara hukum, tentu ini yang. Dan pemirsa, Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah ini juga sudah meninjau langsung lokasi kejadian. Ini langsung bersama dengan jajaran Polsek Cimanggis. Dan ia menyebut di lokasi kejadian ada sekitar 1.600 kepala keluarga yang telah tinggal lebih dari 20 tahun. Tapi nggak tercatat nih dalam kependudukan Kota Depok. Nah, di wilayah ini juga ya, juga tidak memiliki ketua RW maupun ketua RT ataupun pengurus lingkungan lainnya. Kita akan dengarkan pemirsa keterangan dari Chandra Rahmansyah selaku Wakil Wali Kota Depok berikut ini. Bisa sampai ada satu wilayah nggak ada RW, nggak ada RT-nya. Coba nanti kita akan cek. Berapa lama mereka? Dari tahun berapa sih, Bang? Tadi ada warga yang saya tanya udah ada yang sampai 20 tahun seperti itu. Nah, sehingga kalau menurut hemat kami dalam yang namanya pemerintahan memang semua warga yang berada di suatu wilayah tertentu itu harus jelas status kependudukannya. Nah, Gemma dan juga Jessica serta pemirsa, kita lanjut ke hot topic yang kedua, di mana tiap 21 April ini kan diperingati sebagai hari lahirnya pejuang emansipasi wanita, yaitu Raden Ajeng Kartini. Dan peringatan hari lahir Kartini menjadi momentum untuk menyuarakan kembali hak-hak perempuan untuk bisa berpikir lebih jauh dalam berbagai hal dan dalam berbagai bidang di era tatanan global saat ini. Iya, jadi perempuan kita ini telah mengisi berbagai peran dalam kehidupan, baik di pemerintahan, dunia usaha, dan juga sebagainya. Dan terkait peringatan Hari Kartini pada kali ini, pemerintah Provinsi Jakarta menggratiskan tarif transportasi umum. Ada MRT, LRT, dan juga Transjakarta untuk perempuan. Jadi tujuannya ini pemirsa diungkapkan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung setelah ia menghadiri agenda penanaman mangrove di Hutan Lindung Angke, Kapuk, Jakarta Utara pada Minggu siang. Ia tuh menjelaskan kalau kaum perempuan bisa menikmati seluruh layanan transportasi umum di Jakarta
tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun pada hari ini pemirsa 21 April 2025. Jadi pengen nyobain ya nanti ya setelah abis kerja ini ya, kita ya. cobain ya Kita naik cobain. MRT sama LRT ya buat Betul. cari makan siang. Tapi laki-laki jangan berkecil hati juga nih kenapa pemirsa. tuh? Ada Karena juga. tanggal 24 April mendatang nih Pemprov DKI Jakarta akan kembali memberikan tarif gratis transportasi umum di Jakarta bukan hanya untuk kaum perempuan dalam rangka memperingati Hari Transportasi Nasional. Jadi nanti akan fair ya, akan Iya. adil nih tanggal 24 Perempuan April. dulu. Kemudian nanti selanjutnya di laki-laki. Nah, berikut ini mari kita dengarkan pemirsa keterangan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung. Jadi tanggal 21 April semua perempuan yang naik transportasi umum apakah itu LRT, MRT, Transjakarta gratis. Dan nanti tanggal 24 kami juga akan menggratiskan bukan hanya perempuan tetapi juga pria, laki-laki juga dibebaskan karena itu merupakan hari transportasi nasional. Dan juga pada hari itu kami akan meluncurkan trayek baru sebagai komitmen kami untuk membuka yang mulai dengan Trans Jabodetabek yaitu dari Blok M ke Alam Sutra. Dan kami akan bekerja sama dengan gubernur dan pemerintah Banten dan alhamdulillah pagi hari akan kami lakukan. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kami akan membuka 4 trayek baru yang semuanya menghubungkan Jakarta dengan kota-kota di sekitar Jakarta atau Saben area. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.